Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Claudio Rivaldisi, Ahmad Zaki Jutama, Mutia Hasma Septemviani, dan saya sendiri Farid Kurniawan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Pembahasan ini sangat penting karena industri telekomunikasi saat ini sedang mengalami perubahan besar dikarenakan perkembangan teknologi digital. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Ahmad Zaki. Kepada Ahmad Zaki dipersilakan. Baik, saya Ahmad Gitama akan melanjutkan penjelasan pada bagian rumusan masalah. Pada pembahasan ini kami menyusun 4 pernyataan utama yang menjadi fokus penelitian terkait perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Yang pertama yaitu bagaimana perubahan regulasi di bisnis telekomunikasi. Yang kedua, bagaimana perubahan pasar telekomunikasi. Yang ketiga yaitu bagaimana perubahan layanan yang ditawarkan operator telekomunikasi. Dan yang keempat, bagaimana perubahan sumber pendapatan operator telekomunikasi saat ini. Next slide. Bagaimana perubahan regulasi di bisnis telekomunikasi itu terbagi ada 6 tahapan, yaitu yang pertama yaitu dari monopoli ke kompetisi. Pada tahap pertama adalah perubahan mendasar dari monopoli menuju kompetisi terbuka. Awalnya regulasi bersifat mengawasi dan melindungi monopoli operator tunggal. Ini adalah era di mana operator memiliki kendali penuh terhadap layanan. Namun kini regulasi diarahkan untuk menciptakan persaingan sehat antar operator untuk memberikan lebih banyak pilihan dan inovasi bagi konsumen. Tahapan kedua yaitu fokus regulasi bergeser. Fokus regulasi telah bergeser 180 derajat. Dulu pemerintah sibuk mengatur tarif telepon, SMS, dan infrastruktur fisik seperti menara dan kabel. Sekarang fokusnya beralih ke masa depan digital, yaitu mengatur layanan digital seperti internet, broadband, hingga isu-isu intangible seperti keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Yang tahap 3 yaitu perizinan lebih mudah dan fleksibel. Regulasi yang dulunya kaku harus berubah menjadi lebih cepat dan adaptif. Pada tahap ini terjadi penyederhanaan. Regulasi berubah menjadi lebih cepat melalui sistem digital seperti OSS atau Online Single Submission. Tujuannya untuk mempermudah proses bisnis dan mendorong investasi. Next slide. Selanjutnya tahap keempat yaitu regulasi di Indonesia yang mempermudah. Regulasi di Indonesia secara spesifik telah mempermudah jalan menuju ekosistem kompetitif. Titik balik historis terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang secara tegas membuka liberalisasi dan mengakhiri monopoli. Selain itu, ada PP Nomor 46 Tahun 2021 hadir untuk secara konkret menyederhanakan perizinan melalui OSS, mendukung tahap 3 tadi. Yang selanjutnya itu tahap kelima yaitu fokus bergeser dari perlindungan operator ke perlindungan konsumen. Paradigma telah berubah dari perlindungan operator menjadi perlindungan konsumen, di mana fokusnya bukan lagi pada kelangsungan bisnis operator semata, tetapi pada hak-hak pengguna. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang selanjutnya itu tahap ke-6 yaitu teknologi menjadi netral. Sebagai tahap akhir, regulasi harus siap menghadapi inovasi. Jika dulu regulasi membedakan teknologi seperti GSM dan CDMA, sekarang regulasi dibuat lebih netral dan adaptif. Artinya aturan yang berlaku sama untuk teknologi 4G, 5G, cloud, dan layanan digital lainnya. Regulasi ini berorientasi pada tarif terjangkau, kualitas layanan, dan keamanan data pengguna untuk memastikan bahwa kompetisi yang dicipta sejalan dengan kepentingan publik. Next, Fred. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perubahan pasar di bisnis telekomunikasi. Itu nanti ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu dari monopoli menjadi kompetisi terbuka. Pada awal perkembangan industri komunikasi, pasar sepenuhnya satu operator yang memegang hak monopoli atas layanan telepon, internet, dan juga penentuan tarif. Kondisi ini membuat inovasi dan variasi layanan berjalan sangat lambat. Namun setelah pemerintah melakukan dan membuka peluang bagi operator baru,
pasar telekomunikasi berubah menjadi sangat kompetitif, banyak perusahaan baru masuk untuk bersaing, sehingga industri menjadi lebih dinamis dan juga inovatif. Selanjutnya, pergeseran dari layanan suara menjadi layanan data dan juga digital. Dulu kebutuhan utama masyarakat masih berpusat pada layanan telepon tetap, panggilan suara, dan SMS yang menjadi sumber pendapatan besar operator. Namun, seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat pintar, fokus pasar bergeser besar-besaran ke layanan data. Saat ini, layanan seperti internet broadband, paket data seluler, dan beragam layanan digital menjadi inti bisnis komunikasi, menggantikan layanan suara tradisional. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kehadiran OTT yang mengganggu pasar tradisional. Kemunculan layanan over the top atau OTT seperti YouTube, Netflix, dan sangat mempengaruhi bisnis operator. Layanan-layanan ini mengambil alih fungsi komunikasi dan hiburan yang dulu sepenuhnya dikelola oleh operator, sehingga pendapatan dari suara dan SMS terus menurun. Kehadiran OTT ini menciptakan kompetisi lintas sektor dan memaksa operator untuk beradaptasi dengan cara mengembangkan layanan digital mereka sendiri. Selanjutnya, muncul bisnis baru dalam telekomunikasi. Perubahan besar dalam pasar memunculkan berbagai model bisnis baru. Selain operator telekomunikasi tradisional, kini hadir penyedia layanan internet atau operator seluler virtual atau MVNO, serta perusahaan teknologi yang menghadirkan layanan digital terintegrasi. Misalnya, bundling paket data dengan streaming musik atau video. Hal ini menunjukkan bahwa nilai bisnis tidak lagi bertumpu pada jaringan saja, tetapi juga pada kolaborasi dengan penyedia layanan digital. Perubahan struktur nilai pasar berubah menjadi ekosistem digital. Jika sebelumnya nilai pasar hanya berasal dari penyedia jaringan, kini struktur pasar telekomunikasi berubah menjadi sebuah ekosistem digital yang kompleks. Operator menciptakan nilai melalui konten, bundling layanan, dan pengalaman pelanggan. Nilai tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan jaringan, tetapi juga oleh kemampuan operator memberikan layanan tambahan yang relevan bagi gaya hidup digital masyarakat. Selanjutnya, poin ke-6, perubahan pola konsumsi pelanggan. Konsumen modern kini menginginkan layanan yang serba instan, fleksibel, dan praktis. Mereka lebih memilih transaksi digital, akses cepat, dan pengalaman layanan yang personal. Karena itu, operator harus menyesuaikan strategi mereka agar bisa memenuhi perilaku konsumsi baru ini. Misalnya dengan menyediakan paket layanan khusus, aplikasi self-service, dan layanan digital yang lebih mudah diakses. Terakhir, digitalisasi saluran penjualan dan pelayanan. Tidak hanya layanan yang berubah, tetapi juga cara pelanggan berinteraksi dengan operator. Penjualan layanan yang dulunya berlangsung melalui gerai fisik, kini beralih ke platform digital seperti aplikasi seluler, situs web, dan chatbot berbasis AI. Bahkan diproyeksikan bahwa pada tahun 2030, sekitar 80% interaksi pelanggan akan dilakukan secara digital. Hal ini membuat operator harus memperkuat infrastruktur digital mereka agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan juga responsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagaimana perubahan layanan di bisnis telekomunikasi? Yang pertama adalah voice atau SMS ke data. Dulu layanan utama telekomunikasi adalah suara, SMS, dan telepon tetap. Kini bergeser ke mobile data, fixed broadband, dan internet berkecepatan tinggi. 2. Operator bukan sekedar penyedia koneksi. Operator kini bukan sekedar telco, tapi tekno dengan layanan cloud, IoT, fixed platform, dan streaming. Baik. Ketiga, layanan pindah ke digital atau omnichannel. Dulu bisa saja lewat toko atau tempat offline. Sekarang
Dulu lewat toko dan sales center, kini 80% interaksi pelanggan terjadi di via aplikasi, web, dan chatbot. Sifat layanan pakai teknologi canggih. Perubahan layanan didukung oleh teknologi muntakhir, AI, dan machine learning atau ML untuk automasi layanan, prediksi core pelanggan, serta rekomendasi personal. Cloud computing untuk skalabilitas dan efisiensi operasional IoT. Membangun ekosistem seperti smart city atau home atau industri serta 5G yang memungkinkan aplikasi augmented reality AR. Next. Kelima, pengembangan layanan ekstrapes back UB. Operator semakin ekspansi ke segmen bisnis ke bisnis dengan portofolio experience khusus, termasuk cloud, infrastruktur, data center, dedicated big data, analytics untuk pengambilan keputusan soal keamanan siber, komprehensif, komunikasi unified, seperti video conferencing tergenerasi. 6. Fokus pada pengalaman pelanggan dan personalisasi. Personalisasi menjadi kunci diferensiasi di mana layanan disesuaikan dengan profil pengguna melalui paket bundling khusus seperti medsos, unlimited, gaming, low latency, streaming premium, ditambah koneksi stabil dan cepat. Pendekatan ini meningkatkan loyalitas dengan menawarkan nilai holistik, bukan hanya bandwidth, tapi pengalaman end-to-end yang adaptif terhadap perilaku individu seperti auto-adjust paket berdasarkan pola konsumsi. Hasilnya, operator bersaing melalui ekosistem yang menciptakan ketergantungan emosional pelanggan pada platform mereka. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana perubahan di bisnis telekomunikasi. Yang pertama, pendapatan bergeser dari trafik ke pengalaman ekosistem. Pada awalnya, pendapatan operator telekomunikasi sangat bergantung pada trafik penggunaan, seperti panggilan telepon, SMS, dan pemakaian data. Artinya, semakin banyak seseorang menelpon atau mengirim SMS, semakin besar uang yang diterima operator. Namun sekarang, model pendapatan seperti itu sudah tidak lagi relevan. Masyarakat lebih sering menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Sehingga pendapatan dari telepon dan SMS semakin menurun. Akibatnya, pendapatan operator kini bergeser ke pengalaman pelanggan dan ekosistem digital. Operator mulai fokus pada kualitas layanan, kecepatan jaringan, stabilitas koneksi, dan paket-paket digital yang membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Jadi yang dijual bukan hanya jaringan, tetapi pengalaman menggunakan layanan digital secara keseluruhan. Poin yang kedua yaitu layanan digital menjadi sumber pendapatan baru bagi operator. Operator kini tidak hanya mengandalkan kuota internet, tetapi juga menyediakan berbagai layanan digital tambahan, seperti paket bundling streaming, paket gaming, layanan hiburan, mobile banking, layanan IoT untuk rumah maupun industri. Semua layanan ini memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Jadi operator tidak lagi sekedar menjual jaringan internet, tetapi menjual layanan digital yang lengkap. Next, Farid. Yang ketiga yaitu pendapatan operator didiversifikasi ke layanan non-telekomunikasi. Selain layanan streaming dan hiburan, operator sekarang juga masuk ke sektor-sektor yang sebelumnya bukan bagian dari bisnis telekomunikasi. Pendapatan operator kini dapat berasal dari layanan keuangan digital seperti e-wallet dan pembayaran digital, layanan cloud dan data center, big data analytics, dan solusi keamanan cyber. Diversifikasi ini membuat pendapatan operator tidak lagi bergantung pada satu layanan saja. Semakin luas layanan yang ditawarkan, semakin luas juga peluang pendapatannya.
Yang keempat, pendapatan enterprise semakin penting. Selain pelanggan individu, operator kini melihat peluang besar di sektor bisnis dan perusahaan. Pendapatan dari solusi enterprise atau B2B menjadi salah satu sumber utama, seperti layanan cloud dari perusahaan, konektivitas IoT untuk industri, jaringan korporasi, layanan komunikasi terpadu, dan solusi digital perusahaan. Permintaan layanan digital di sektor industri semakin besar, sehingga pendapatan B2B menjadi pilar baru bagi operator. Next, Farid. Poin terakhir yaitu pendapatan bergeser dari jaringan ke layanan digital. Inti dari persaingan operator sekarang bukan lagi soal siapa yang punya layanan sinyal terluas atau trafik terbesar. Sekarang fokusnya menjadi ekosistem digital yang paling lengkap, kenyamanan terbaik, punya paket layanan paling menarik, dan yang membuat pelanggan menjadi tetap loyal. Pendapatan bukan lagi berasal dari jaringan semata, tetapi dari keseluruhan ekosistem digital yang mencakup hiburan, finansial, cloud, IoT, dan berbagai layanan lainnya. Next, Farid. Kesimpulan dari presentasi kami ini, yaitu industri telekomunikasi mengalami perubahan besar pada regulasi pasar, layanan, dan sumber pendapatan. Regulasi bergeser dari sistem monopoli yang ketat menuju persaingan terbuka yang fokus pada layanan digital dan perlindungan konsumen. Pasar berubah jadi dominasi layanan suara menjadi ekosistem kompetitif berbasis data dengan layanan OTT dan meningkatnya digitalisasi transaksi. Layanan telekomunikasi berkembang dari telepon dan SMS menjadi layanan digital seperti internet broadband, cloud, IoT, dan platform berbasis AI. Sejalan dengan itu, pendapatan operator tidak lagi bergantung pada trafik suara atau SMS, tetapi pada ekosistem digital yang mencakup banding layanan, streaming, solusi IoT, cloud, hingga layanan keuangan digital. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Untuk terakhir, tujuan utama pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana paradigma bisnis telekomunikasi telah berubah dari model tradisional berbasis layanan suara menuju ekosistem digital yang lebih kompetitif dan inovatif, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti perkembangan teknologi, deregulasi, perubahan perilaku konsumen, dan meningkatnya kebutuhan akan layanan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah ucapan dan salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.